Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 TPB 25 ingin menjelaskan tugas biomimikri mengenai Flood Proof House yang terinspirasi dari bebek. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Arif Budiman, NIM 121460106 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Saya Fastiva Katarino, NIM 121230104 dari Prodi Teknik Geomatika. Nama Menjadi Trio Bagus Alperkon, NIM 121210173, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Elfrida, NIM 121230113, saya dari TPB 25. Saya Riri Zevanya, NIM 121210170, Prodi Teknik Sipil. Saya Nyayu Hairunisa, NIM 121210175, Prodi Teknik Sipil. Nama Zahra Sela Kasmin, NIM 121460099, Prodi Teknik Perkeretaapian. Apa itu yang dimaksud dengan biomimikri? Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, untuk mencari solusi, untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola hidup yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan tata cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering oleh air yang berasal dari sumber-sumber air yang ada di sekitar daratan tersebut seperti sungai, danau, maupun laut, yang mana genangan air tersebut tidak permanen. Jadi, banjir terjadi disebabkan oleh air yang ada di dalam sumber air naik permukaannya atau meningkat volumenya sehingga meluap menggenangi daratan di sekitarnya. Ibu kota Jakarta merupakan salah satu kota yang padat penduduk, yang mana penggunaan lahan secara berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya area resapan air. Sehingga hal inilah yang dapat menjadi salah satu faktor sering terjadinya banjir di Jakarta. Faktor sampah juga tidak ketinggalan. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap lingkungan, sehingga kerap kali membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mana akan menyebabkan tersumbatnya saluran drainase hingga akhirnya menimbulkan banjir. Flood Proof House adalah salah satu inovasi yang dapat mencegah dampak buruk banjir pada tempat tinggal manusia. Rumah ini terinspirasi dari tubuh bebek, yang mana tubuh bebek dapat mengapung di atas air serta memiliki lapisan lilin yang dapat membuat tubuh bebek tidak basah saat berenang di atas air. Sehingga bebek dapat berenang berjam-jam tanpa harus kedinginan karena tidak basah.
terbuat dari kayu yang mudah didapatkan dan mudah didaur ulang. Yang kedua, kusen pintu, jendela, dan raling, terbuat dari bahan yang ringan, tahan rayap, dan tahan perubahan cuaca. Yang ketiga, atap, terbuat dari bahan yang ringan dan kokoh dan tahan panas. Yang keempat, wooden deck, bangunan rumah berdiri di atas kayu yang berfungsi sebagai rakit. Yang kelima, tiang pengikat berfungsi sebagai penahan rumah ketika terapung agar tidak terbawa arus. Prinsip kerja flood-proof house. Yang pertama, flood-proof house terdiri atas fondasi yang terhubung dengan wedok accessway yang berupa beton sebagai penampung air. Kedua, pada ujung-ujung wedok tersebut terdapat guide post yang dapat membuat rumah bergerak secara vertikal dan juga sebagai penahan gaya angin dan gaya horizontal lainnya. Ketiga, di bagian bawah setiap rumah terdapat subrangka yang disusun secara diagonal, yang dimana berfungsi sebagai dek untuk menampung rumah di atasnya. Keempat, subrangka yang terhubung dengan flotation block berupa expanded polystyrene foam atau EPS berfungsi untuk mengangkat rumah dan menciptakan gaya apung apabila banjir masuk pada wet dock. Adapun manfaat dari inovasi flood-proof house terinspirasi dari bulu bebek sebagai berikut. Flood-proof house menganut desain rumah yang minimalis, yang mana secara tidak langsung tidak memakan banyak lahan pemukiman. Flood-proof house dapat menjadi solusi desain rumah di kawasan banjir ibu kota Jakarta. Untuk kelebihan dari flood-proof house yaitu rumah jadi terlihat luas karena kita diwajibkan untuk hidup minimalis, mencegah kerugian materialis yang diakibatkan oleh banjir, dan rumah terasa nyaman meskipun keadaan di sekitar rumah sedang banjir. Kekurangan flood-proof house antara lain yaitu rumah tidak boleh memiliki perabotan yang berlebihan atau harus minimalis, agar rumah dapat terangkat apabila terjadi banjir. Material yang diperlukan untuk flood-proof house masih sulit dicari, dan flood-proof house belum dapat direalisasikan kepada rumah yang sudah selesai dibangun. Karena kunci dari flood-proof house ada pada pondasi rumah. Sedangkan jika Anda ingin merealisasikan flood-proof house pada rumah yang sudah selesai dibangun, maka Anda harus mengubah pondasi rumah Anda yang berarti harus dihancurkan.
Flood-proof house ini terinspirasi dari tubuh bebek, yang mana tubuh bebek dapat mengapung di atas air, serta memiliki lapisan lilin yang dapat membuat tubuh bebek tidak basah saat berenang di atas air. Kesimpulan, flood-proof house ini dapat menjadi inovasi dalam mengurangi maupun mencegah kerugian materialis yang diakibatkan oleh banjir, karena dapat mengapung di atas air. Pembuatan flood-proof house ini menganut konsep lightweight, mulai dari pemilihan material yang ringan, yang kemudian mempengaruhi desain bangunan dan penempatan furnitur, agar flood-proof house ini dapat mengapung dengan sempurna ketika banjir melanda. Meskipun demikian, flood-proof house ini masih memiliki kekurangan, seperti tidak boleh memiliki perabotan yang berlebihan, material bangunan yang masih sulit dicari, dan belum dapat direalisasikan kepada rumah yang sudah selesai dibangun. Demikian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.